moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan materi pengantar filsafat yang bertemakan dengan aliran empirisme menurut 3 tokoh. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang pengertian empirisme. Secara etimologi, empirisme istilah dari bahasa Yunani yaitu empiria yang artinya pengalaman. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Empirisme ini dibangun pada abad ke-17 setelah lahirnya aliran rasionalisme. Empirisme ini juga termasuk salah satu aliran ontologi yang di dalam empirisme tersebut manusia dapat memperoleh pengetahuan dari pengalaman dengan cara penginderaan dan pengamatan. Empirisme ini juga termasuk salah satu dari 3 aliran filsafat dalam ilmu dunia barat. Empirisme ini dipelopori oleh Thomas Hobbes sebagai reaksi terhadap rasionalisme. Perkembangan pemikiran empirisme ini berlangsung secara pesat di Inggris dan di wilayah sekitarnya pada masa Renaissance pada abad ke-17 hingga abad ke-18. Yang kedua, di sini saya akan membahas tentang sejarah empirisme. Pemikiran empirisme ini dikemukakan oleh Aristoteles dengan pendapat bahwa persepsi adalah sebagai dasar ilmu pengetahuan. Empirisme ini muncul pertama kali di Inggris sebagai pemikiran yang bertolak belakang dengan pemikiran rasionalisme yang dikemukakan oleh René Descartes. Kemudian, ketika dunia memasuki revolusi industri, manusia mulai mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menetapkan kebijakan dan menyelesaikan masalah sosial di masyarakat. Masalah sosial mulai diselesaikan dengan penyusunan dan pengujian berbagai teori yang bersifat ilmiah dan tolak ukur yang digunakan ialah empirisme dan metode ilmiah. Pemikiran empirisme yang pertama yaitu Thomas Hobbes. Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679. Thomas Hobbes adalah seorang filsuf Inggris yang dikenal terutama melalui karya politiknya yaitu Leviathan pada tahun 1651. Meskipun Thomas Hobbes lebih terkenal di bidang politik, ia juga memiliki pandangan empiris yang penting tentang manusia dan pengetahuan. Adapun pemikiran empirisme menurut Thomas Hobbes yang pertama yaitu sumber pengetahuan. Semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Kemudian Thomas Hobbes menolak ide bahwa ada konsep-konsep atau pengetahuan yang bawaan atau innate ideas. Pikiran manusia bekerja seperti mesin yang menerima informasi dari dunia luar melalui indera. Yang kedua yaitu materialisme. Thomas Hobbes adalah materialis. Ia percaya bahwa hanya ada materi yang eksis. Semua fenomena, termasuk pikiran manusia, adalah hasil dari interaksi materi. Yang ketiga yaitu politik dan naturalisme. Hobbes berpendapat bahwa tanpa hukum dan pemerintahan, manusia akan hidup dalam keadaan belum omnium contra omnes, atau perang semua melawan semua, karena manusia pada dasarnya egois dan termotivasi oleh kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua yaitu pemikiran empirisme menurut John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. John Locke adalah salah satu tokoh kunci dalam empirisme klasik. Karyanya yang paling terkenal yaitu An Essay Concerning Human Understanding pada tahun 1689 yang memberikan dasar bagi filsafat empiris modern. Adapun pemikiran empirisme menurut John Locke ada 4, yaitu yang pertama tabula rasa. John Locke memperkenalkan gagasan bahwa pikiran manusia saat lahir adalah seperti kertas kosong atau tabula rasa, dan semua ide serta pengetahuan diperoleh melalui pengalaman. Yang kedua yaitu ide-ide sederhana dan kompleks. John Locke membedakan antara ide-ide sederhana yang diperoleh melalui pengalaman indrawi langsung dan ide-ide kompleks yang merupakan hasil kombinasi dari ide-ide sederhana melalui proses mental. Yang ketiga yaitu empirisme epistemologis.
John Locke menekankan bahwa pengetahuan kita dibangun dari pengalaman sensoris dan refleksi, bukan dari spekulasi metafisik. Yang keempat yaitu pembagian kualitas. John Locke membagi kualitas objek menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu kualitas primer atau seperti bentuk dan kuantitas yang ada secara objektif dalam benda. Yang kedua yaitu kualitas sekunder atau seperti warna dan rasa yang lebih tergantung pada persepsi manusia. Kemudian yang ketiga yaitu pemikiran empirisme menurut David Hume pada tahun 1711 sampai 1776. David Hume membawa empirisme ke tingkat yang lebih radikal dan skeptis. Dalam A Treatise of Human Nature pada tahun 1739 dan An Enquiry Concerning Human Understanding pada tahun 1748. Ia mengkritik gagasan-gagasan metafisis tradisional dan memperkenalkan skeptisisme radikal. Pemikiran empirisme menurut David Hume ada 4, yaitu yang pertama, impresi dan ide. David Hume membedakan antara impresi, yaitu pengalaman langsung dari sensasi atau perasaan, dan ide yang merupakan ingatan atau representasi dari impresi tersebut. Semua ide kita, menurut David Hume, berasal dari impresi. Yang kedua yaitu kausalitas. David Hume skeptis terhadap konsep kausalitas. Ia berargumen bahwa kita tidak pernah benar-benar mengamati hubungan kausal langsung di alam, melainkan hanya pola kebiasaan yang kita asumsikan sebagai kausalitas. Yang ketiga yaitu skeptisisme tentang identitas diri. David Hume menyangkal gagasan tentang diri yang permanen. Ia menyatakan bahwa diri hanyalah kumpulan dari persepsi-persepsi yang terus berubah dan tidak ada identitas yang kekal. Yang keempat yaitu skeptisisme tentang pengetahuan. David Hume menekankan bahwa banyak dari keyakinan kita tentang dunia, termasuk keyakinan pada hukum-hukum alam atau keberadaan benda eksternal, tidak didasarkan pada pembuktian rasional, melainkan kebiasaan atau asumsi yang berulang.